Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saya ulangi, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Haleluya. Saudara-saudara, salah satu berita tentang Natal yang dicatat oleh penulis Injil adalah bahwa Allah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bagian dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, ingin mengatakan bahwa Allah karena kasih-Nya, Allah karena peduli kepada manusia, maka Ia mendatangi manusia untuk melepaskan manusia dari segala kuasa kutuk, dosa, dan belenggu, ikatan yang membuat manusia tidak bisa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Itu artinya kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menolong kita agar kita manusia berdosa kembali diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita memiliki hubungan yang indah di dalam Tuhan. Tetapi sayangnya maksud baik daripada Allah tidak direspon dengan baik oleh manusia. Hal itu terjadi karena memang manusia, mata dan hatinya telah dibutakan oleh berbagai-bagai ilah yang bekerja menutupi hati nuraninya, sehingga mereka tidak bisa melihat kasih Allah yang sedang datang ke dalam kehidupan mereka. Sungguh sangat malang sekali, saudara-saudara. Manusia yang seharusnya melihat kedatangan Yesus sebagai anugerah, karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang datang ke dalam kehidupannya, namun karena ketidaktahuannya, sehingga manusia menolak Sang Raja, menolak kasih-Nya, menolak pertolongannya. Hal ini mirip sekali dengan apa yang dialami oleh Ratu Inggris. Sang Ratu seringkali mengunjungi kastil Balmoral. Pada suatu kesempatan, saudara-saudara, ketika dia berjalan kaki sendirian, tiba-tiba hujan turun. Ia berlari untuk mencari tempat berteduh di rumah terdekat. Seorang wanita yang membukakan pintu merasa terganggu karena ketukan pintu di pagi hari. Wanita itu hanya membuka pintunya sedikit dan membentak, "Apa yang kau inginkan?" Sang ratu tidak memperkenalkan dirinya. Ia hanya bertanya, "Bolehkah saya meminjam payung?" Lalu wanita yang ada dalam rumah itu berkata dengan ketus, "Tunggu sebentar," ujar wanita itu dengan menggerutu sambil membanting pintu. Ia kemudian mencari payung yang paling jelek di rumahnya, lalu kemudian memberikannya kepada sang ratu. Ratu Inggris mengucapkan terima kasih dan meneruskan perjalanan dengan payung butut itu. Keesokan harinya, saudara-saudara, dengan pakaian kebesaran lengkap dan dikawal, sang ratu berhenti di depan rumah wanita itu. Salah seorang pengawalnya mengetuk pintu dan mengembalikan payung itu serta berkata, "Ibu," Ratu Inggris mengucapkan terima kasih atas pinjaman payungnya. Saat pengawal itu pergi, wanita itu terpaku dan gemetar, serta berkata dalam hatinya, "Seandainya saya tahu bahwa dia adalah sang ratu, saya pasti akan memberikan payung terbaik di rumah saya." Saudara-saudara, kadangkala kita dalam hidup ini, karena berbagai-bagai keterbatasan kita, sehingga kita tidak bisa melihat Sang Mesias datang ke dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena seringkali kita membayangkan bahwa Sang Mesias datang dengan kebesarannya, datang dengan segala kemewahannya, datang dengan segala kemuliaannya.
agar kita pun menerima kehormatan dan kemuliaan yang sama ketika Dia mendatangi hidup kita. Sama seperti wanita tadi, saudara-saudara. Bayangkan seandainya Ratu Inggris datang ke rumahnya dengan menggunakan pakaian kebesarannya. Tidakkah ia akan merasa sombong dan angkuh dan berkata kepada banyak orang bahwa Sang Ratu berkenan datang ke tempat saya? Karena hal itu sangat mungkin dia menjadi sombong dan angkuh dan merasa layak untuk dikunjungi oleh Sang Ratu. Namun peristiwa payung yang rusak itu menyadarkan kita bahwa Sang Ratu tidak selalu datang dengan kebesarannya. Nah, momen Natal pun demikian, saudaraku. Allah yang adalah Raja di atas segala raja, Dialah penguasa langit bumi dan segala isinya, tetapi Dia datang menjadi sama dengan manusia dalam kesederhanaan yang begitu rupa. Untuk mengetahui apa respon manusia jika Tuhan datang secara demikian, ternyata manusia milik kepunyaan Allah itu menolak Sang Pencipta mereka hanya karena Dia datang dengan cara yang begitu sederhana. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita juga seringkali memperlakukan Tuhan dengan cara yang demikian. Kita berharap Tuhan datang dalam kehidupan kita, melawat hidup kita, memulihkan hidup kita, memberkati diri kita dengan cara seperti yang kita inginkan. Namun ketika Tuhan mendatangi kita dengan cara yang begitu simpel dan bahkan dalam kesederhanaan yang begitu rupa, mungkin datang lewat orang-orang yang biasa, orang-orang yang papa dan lain sebagainya, kita menolaknya. Lewat firman Tuhan ini, saudaraku, kita diingatkan untuk senantiasa membuka hati dan pikiran kita terhadap lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Lewat cara-cara yang simpel, lewat orang-orang yang sederhana dan lain sebagainya, Tuhan seringkali mendatangi kita untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Mari kita merenung sejenak. Perhatikan kisah berikut ini. Biarlah lewat firman Tuhan kali ini dan kesaksian yang luar biasa ini menolong kita untuk senantiasa memiliki respon yang positif terhadap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan biarlah kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena lewat momen Natal ini kami menjadi tahu bahwa Engkau sedang datang ke dalam kehidupan kami dalam bentuk-bentuk yang luar biasa. Semua itu Engkau nyatakan untuk menunjukkan kasih-Mu.
ampuni kami kalau kami tidak bisa memahami Engkau di dalam hidup kami. Namun mata hati kami sekarang dibukakan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus merespon dengan benar setiap momen sebagai cara Allah untuk mendatangi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, lah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu